Sudah bisa lihat ya, saya punya screen ini. Bagi mereka yang sudah mengikuti seminar-seminar yang dulu, saya sudah bikin beberapa kali. Tetapi saya selalu janji bahwa kalau saya bikin seminar itu atau presentation, saya selalu mau menambahkan sesuatu yang baru ya. Ada setiap 2-3 hari begitu, setiap hari ada new information. Karena ini penyakit yang kita sedang tanggulangi di seluruh dunia ya, coronavirus ya. SARS-CoV-2 ini satu penyakit yang belum pernah kita tanggulangi di zaman waktu dulu ya. Jadi sekarang waktu kita mulai harus take care tentang ini COVID, banyak yang tadinya kita tidak tahu, tetapi makin hari sekarang sudah mau tahun kedua, kita sudah belajar tentang bagaimana menanggulangi COVID ya. Kita tahu bahwa ini disebabkan oleh virus, dan virus ini kita bisa lihat di elektron microscope ya. Dan kita lihat bahwa COVID ini ya penting sekali kita mengetahui tentang ilmiah ya, pengetahuan ilmiah tentang COVID ini, karena protein di COVID ini penting sekali kita mengetahui, karena inilah yang membuat infeksi, dan ini yang membuat kita menjadi sakit dan pasien-pasien harus masuk rumah sakit ya. Jadi kita tahu ada spike protein, ya, RNA, membrane protein, envelope protein, ini semua kita sudah tahu, dan cepat sekali kita sudah tahu dia punya susunan, bagaimana dibuat itu di dalam kromosomnya, di RNA-nya ini kita sudah tahu susunannya ini semua. Ya. Ini spike protein, envelope protein, semua kita sudah tahu ya. Dan ini penting sekali karena kita mau melawan satu musuh, kita harus tahu cara kerjanya. Ya. Kita tahu bahwa coronavirus itu beda dengan seperti kita. Kalau kita punya sel adalah seperti telur ya. Kalau kita itu ada nukleus dan juga cairannya itu namanya cytoplasm. Kalau virus itu tidak ada begitu ya. Dan kita tahu pekerjaan dari RNA itu bekerja di sitoplasma. Nah, ini penting sekali kita tahu bahwa RNA itu tidak masuk ke dalam kita punya nukleus. Alright, ya, ini sesuatu yang kita sudah pernah bahas dulu. Tetapi bagaimana caranya dia membuat penyakit yang paling sering adalah karena masuk di pernapasan ya, sampai masuk ke dalam paru-paru kita. Alright, jadi waktu masuk paru-paru kita langsung diserang, ya, diserang oleh kita punya imunitas ya. Kita punya imunitas langsung menyerang, right? Dan imunitas kita memakai neutrophils ya, darah putih ya, macrophages. Right? Ini adalah sel-sel yang di dalam badan kita yang Tuhan sudah rancang. Ya, ingat ini yang merancang ini adalah Tuhan sendiri. Ya. Ini sudah dirancang supaya kita bisa melawan penyakit-penyakit yang masuk, right? Dendritic cell, lymphocytes, B lymphocytes, ini sudah siap sedia untuk melawan ya. Dan bagaimana caranya dia melawan? Sel-sel ini membuat cytokine ya. Zat-zat di dalam sel itu karena sudah kena stres, dia buat cytokine. Cytokine itu untuk membunuh yang menyerang. Jadi virus-virus itu diserang oleh cytokine. Alright, dan kita tahu juga ada antioksidan. Di badan kita ini ada antioksidan yang siap untuk melawan kepada virus dan bakteria yang masuk ya, penyerang-penyerang itu diserang oleh cytokine dan antioksidan. Tetapi juga ada yang namanya, kita selalu tahu ya, namanya neutralizing antibody. Jadi antibody ini juga penting. Right? Dan kita tahu inilah kita punya imunitas. Inilah ya, ini hanya sebagian ya dari yang secara dasarnya inilah imunitas kita. Bagaimana caranya kita supaya meninggikan imunitas kita?
supaya kita bisa prevent, supaya kita bisa mencegah, supaya jangan sampai kita sakit. Umpamanya pun kita sakit, kita tidak terpapar di ICU. Ya, kita mungkin cuma panas sedikit beberapa hari, habis itu ya, kita bisa tidak perlu sampai akhirnya masuk rumah sakit. Ya, kalaupun kena. Nah, jadi bagaimana caranya kita prevent? Nah, ini penting sekali, prevent. Karena prevention itu lebih penting daripada treatment. Betul? Lebih baik kita prevent, lebih baik kita mencegah daripada kita harus sudah sempat sakit, lalu harus dirawat. Ya, pencegahan itu jauh lebih penting dari perawatan sebenarnya, karena kita nggak mau sakit sebenarnya. Jadi salah satu adalah karena kita mengetahui caranya bekerja dari virus ini. Kita punya musuh, kita harus tahu cara dia bekerja, right? Dan kita harus tahu bagaimana kita punya badan bekerja, right? Badan kita itu, seperti kita sudah tahu ya, badan kita itu mempunyai dendritic cell, macrophage, natural killer cell. Ini sel-sel yang tadi saya sudah kasih lihat, ini adalah kita punya imunitas, right? Jadi bagaimana waktu lalu virus datang? Oke, virus datang, langsung dia kena di sini. Ada reseptornya. Ya, reseptornya ACE2 reseptor ya. Lalu karena sudah kena reseptor, dia sel ini ya, dia ambil, dia istilahnya dia telan. Namanya endocytosis, right? Sel ini masuk ke dalam sel. Ini kuman atau virus masuk ke dalam sel, lalu dia punya RNA-nya diambil. Di RNA-nya keluar dan akhirnya masuk di sitoplasma. Ingat, tidak masuk di nukleus, dia masuk di sitoplasmanya di sini dan dia membajak sel-sel kita untuk membuat sel-sel baru, right? Lalu dia buat sel-sel baru. Sekarang sudah lebih banyak virus. Dan virus ini langsung dikenal oleh macrophage. Macrophage, natural killer cells kita sudah ada, right? Sudah siap untuk perang. Dan yang nomor satu mereka lihat, oh aduh, ya mereka mau makan juga ini virus, right? Dan juga mereka membuat cytokine. Nah, inilah cytokine-nya. Cytokine yang keluar untuk membunuh sel ini, membunuh virus ini ya. Right? Lalu dendritic cell ini sekarang, dendritic cell ini jadi hyper sekarang. Dia sudah activated ya. Yang tadinya karena dia sudah makan, sekarang dia sel ini dia sudah makan itu virus, sekarang dia jadi activated. Jadi antigen, ya, ini antigennya, protein-protein yang di sel itu seperti membrane protein, spike protein, envelope protein itu semua sekarang sudah di-present, bikin seperti bendera berkibar-kibar di sel ini. Namanya antigen presenting cell. Jadi dia present the antigen ini kepada badan, right? Dia bawa ke dalam kita punya kelenjar-kelenjar. Right? Kelenjar kita di mana-mana itu karena disitulah terjadi peperangan. Di seluruh badan kita sekarang sedang perang. Right? Lalu dibawa kepada T cells dan B cells. Oke, T cells sekarang menjadi aktif. Right? Waktu T cells menjadi aktif, dia menjadi apa? Sekarang menjadi cytotoxic killer. Lalu dia menjadi memory cells supaya dia ingat. Right? Langsung dia bisa cytotoxic, dia mau bunuh. Dan dia bisa ingat. Seumur hidup kita punya sel bisa ingat virus ini. Right? Itu namanya memory cell. Right? Memory cell. Lalu ada helper cells. Right? Helper cells ini sekarang dia activate B cells supaya menjadi plasma cells. Oke. Plasma cells ini akhirnya mengeluarkan juga cytokine. Ini semua sel-sel ini membuat cytokine, membuat zat-zat yang untuk melawan kepada virus. Lalu plasma sel juga membuat antibody. Oke, jadi antibody itu dibuat oleh plasma sel. Yang pertama dibuat adalah IgM. Ya. M ini ada 5 antibodinya. Dia jauh lebih kuat. Ini yang keluar pertama. Lalu habis itu keluar IgG. Oke, ini bermacam-macam antibody. Alright? Jadi kita punya antibody itu adalah kita bisa buat oleh karena kita sudah pernah satu kali melihat virus. Jadi virus membuat infeksi kepada kita, setelah kita akhirnya bisa
bisa sembuh dari penyakit itu, sekarang kita sudah mempunyai antibody. Jadi antibody itu untuk penyakit berikut, bukan untuk penyakit sekarang, untuk penyakit berikut. Karena kita sudah punya memory cells, dan ini virus-virus antibody ini, ya, kita bisa pakai kalau nanti akan datang virus lagi yang sama. Karena dia sudah kenal. Karena ini ya, virusnya sudah dikenal. Jadi sekarang kalau virus datang lagi, bagaimana? Langsung diblok. Begitu diblok ya, tidak bisa, kalau virus ini sudah diblok oleh antibody, tidak bisa lagi dimakan oleh sel-sel kita istilahnya. Jadi antibody ini penting sekali. Karena kalau kita sudah mempunyai antibody, virus-virus yang masuk, yang sudah dikenal, bisa diblok supaya akhirnya kita tidak kena infeksi. Right? Jadi antibody ini penting untuk block infection. Karena kita sudah pernah kenal. Dan ini semua sudah dirancang oleh Tuhan. Right? Hebat sekali. Ini sudah ada di dalam badan kita, siap untuk kita pakai supaya nanti kita bisa melawan kepada virus-virus atau bakteri yang datang. Dan tumor-tumor pun kita memakai antibody. Right? Oke. Problemnya adalah ini cytokine ini seperti orang memakai api untuk membakar rayap yang sudah masuk di dalam rumah, right? Dia mau pakai api, dia mau bakar itu rayap. Tetapi sekarang apinya sudah besar sekali. Jadi apa terjadi? Rumahnya terikut kebakar. Istilahnya, side effect dari cytokine itu membuat radang di dalam badan kita, right? Jadi inilah yang membuat kita lebih sakit. Karena cytokine ini sudah seperti api peperangan di dalam kita punya badan, sudah banyak sekali radang. Dan yang membuat kita tidak bisa napas, atau membuat orang yang sakit itu tidak bisa napas, karena dia punya paru-paru sudah penuh dengan cytokine yang membuat bengkak semuanya, dan orang itu sudah penuh cairan di dalam paru-parunya, sudah tidak bisa napas. Akhirnya harus ditaruh di ventilator, right? Dan ini terjadinya semua di seluruh badan, ya, di dalam pembuluh darah, di dalam ginjal, di dalam otak, semua ini terjadi. Radang ini terjadi di seluruh badan kita, right? Oleh karena akibat infeksi yang membuat keluarnya cytokine, dan akhirnya kita jadi sakit, penuh radang, dan akhirnya menjadi terpapar di ICU, alright? Nah, inilah ya. Jadi kita harus tahu cara bekerjanya. Alright? Oke. Alright. Ini adalah innate. Jadi kita punya imunitas dibagi dua. Ini imunitas yang asli. Tuhan sudah merancang bahwa kita sudah mempunyai imunitas yang kita sudah lahir. Kita sudah lahir, sudah asli di dalam kita. Right? Ya, kita punya macrophage, dendritic cell, natural killer cell, ini sudah ada di dalam kita. Kita sudah lahir dengan sel-sel ini. Right? Ini sudah sesuatu yang sudah ada. Right? Ini namanya innate. Innate itu artinya asli. Right? Sudah ada di dalam kita. Tetapi yang ada juga yang namanya adaptive. Adaptive ini kalau kita sudah pernah lihat virus, nanti kita punya badan bisa adapt untuk membuat antibody yang khusus melawan virus itu. Jadi sekarang badan kita sudah adapt, right? Tetapi kita juga mempunyai innate. Ingat, saya hanya tekan terus, Tuhan yang merancang ini, right? Jadi Adam dan Hawa waktu di Taman Eden diciptakan mempunyai innate, right? Yang sangat kuat. Tetapi Tuhan juga sudah merancang Adam dan Hawa mempunyai adaptive immunity. Padahal sebenarnya tidak ada infeksi. Jadi kenapa Tuhan merancang Adam dan Hawa supaya mempunyai adaptive immunity? Kita ingat ya, ini bukan hanya untuk virus-virus, right? Di dalam kita punya badan juga
ada bakteria-bakteria. Bakteria-bakteria itu di dalam usus-usus kita itu penting untuk digestion. Supaya kita bisa makan dan kita bisa menyerap vitamin-vitamin dan semua kita punya kalori, semua itu kita memerlukan bakteria, right? Di dalam kita punya usus. Bakteria itu kadang-kadang bisa lepas terus masuk dalam badan kita membuat infeksi, right? Dan itu bisa dilawan oleh innate dan adaptive, right? Dan akhirnya melawan adaptive. Ini semua sudah dirancang, right? Jadi perlu ini semua. Oke, jadi kita punya strateginya, ya, kita sudah tahu. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kita punya imunitas innate, ini innate immunity, dan adaptive immunity ini supaya kita bisa melawan kepada virus ini, virus COVID, ya, virus apa saja, bakteri apa saja, kita bisa mempunyai imunitas yang lebih tinggi, ya, tanpa infeksi. Kita tidak mau infeksi, tetapi kita mau dia punya imunitas yang lebih tinggi, right? Jadi caranya bagaimana? Kita harus bisa memisahkan, alright? Ini infeksi, ini kita punya immune response, ya. Imunitas kita ini infeksi. Kita tidak mau infeksi, tetapi kita mau imunitasnya. Right? Kita harus bisa memisah, right? Kita harus pisah. Bagaimana kita bisa dapat imunitas tanpa infeksi, right? Bagaimana caranya? Dan salah satunya, ya, akhirnya kita tahu, ya, bahwa salah satunya adalah memakai vaccination, right? Karena vaccination itu, ya, dia punya virus. Kita ambil, kita masuk dalam tabung, kita taruh dalam sel, lalu di dalam sel itu nanti akhirnya kita buat virus-virus yang baru, right? Virus-virus yang baru ini, tetapi kita bunuh virus ini pakai beta propiolactone, lalu kita kasih aluminium hydroxide sebagai ajuvan, right? Tapi selnya ini virusnya sebenarnya sudah tidak bisa berkembang biak lagi, right? Lalu kita injeksi, kita injeksi, kasih masuk ke dalam badan. Waktu masuk ke dalam badan, sel ini masuk, right? Dia membuat antigen di sini, dan akhirnya membuat yang sama lagi, ya, terjadi antibody kita, right? Jadi sekarang kita memakai sel yang sudah virus yang sudah di-inactivate, ya, diinjeksi ke dalam kita supaya kita tidak dapat infeksi, tetapi kita meninggikan kita punya imunitas tanpa mendapat infeksi. Itu adalah prinsip dari vaccination, right? Kita bisa meninggikan imunitas adaptif kita tanpa kita kena infeksi. Itulah tujuan dari vaksinasi. Alright? Jadi kita tahu caranya. Wah, kita harus pelajari semuanya supaya kita bisa memisahkan infeksi daripada immune response. Alright? Oke, itu adalah ini caranya Sinovac dan Sinopharm. Ya, kalian yang di Indonesia banyak yang sudah divaksinasi Sinovac. Sinopharm juga banyak, kalau nggak salah di mana-mana, ya. Rusia juga pakai cara-cara begini. Alright? Dan kita tahu antibody itu spesifik dia bekerjanya. Jadi kalau kita sudah dapat S protein, antibody kepada S protein itu hanya cocok dengan S protein, right? Antibody kepada nucleocapsid, antibody itu hanya cocok. Jadi kalau kita punya badan bisa lihat, oh, saya kenal virus ini, right? Ada memory cell. Jadi kita bisa membuat plasma cell yang benar-benar cocok dia punya virus. Jadi dia sudah kenal yang dulu, right? Untuk melawan itu virus yang sudah dikenal, karena dia punya mekanismenya seperti kunci, right? Ya, oke. Jadi kunci. Kita bisa lihat, ya. Ini S protein. Yang sekarang kita pakai adalah S protein. Ini S proteinnya, ya. Kita sudah tahu cara pembuatan S protein ini di dalam badan. Kita sudah tahu dia punya susunan RNA. Kita sudah tahu semuanya. Dan ini kita bisa bikin di dalam tabung.
Jadi S protein ini kita bisa bikin dalam tabung, oke? Dan akhirnya bisa diinjeksi ke dalam, kita bisa bikin, bisa diinjeksi, tetapi juga RNA-nya ini untuk membuat S protein ini yang bisa diinjeksi ke dalam badan, alright? Yang bisa diinjeksi ke dalam badan. Itu adalah Pfizer dan Moderna, right? Pfizer dan Moderna. Karena kita sudah tahu, kita bisa bikin ini di dalam tabung, right? Ya, supaya kita tidak kena infeksi, tetapi kita bisa membuat kita punya mentinggikan imunitas kita. Jadi ini ingat ya, vaccination ini bukan treatment. Vaccination adalah pencegahan ya. Jadi makanya kita bilang pencegahan. Bagaimana caranya kita mencegah? Salah satu memang adalah vaccination, alright? Melalui vaccination. Kita ingat ya, kalau kita pernah kita kena virus, ini namanya exposure. Kita di-expose kepada virus, right? Lalu ada apa? Ada jangka waktu. Ada jangka waktu di sini namanya apa? Jangka waktu nanti akhirnya kita kena membuat ini kira-kira 14 hari, 10 sampai 14 hari, badan kita sudah mulai membuat antibody, right? Mudah-mudahan kita masih hidup supaya kita bisa bikin IgM, antibody. Antibody yang pertama adalah IgM, alright? Setelah itu pembuatan IgG. IgM lebih naiknya cepat, turunnya juga cepat. IgG lebih tinggi tapi lebih lama, right? Tetapi akhirnya turun juga, alright? Jadi waktu kita diinjeksi pertama oleh Pfizer atau Moderna, right? Diinjeksi pertama itu cuma naiknya sedikit. Jadi waktu diinjeksi yang kedua, apa terjadi? Waktu injeksi yang kedua, right? Injeksi yang kedua, langsung IgM, lalu IgG naik. IgG yang dibuat ini sangat tinggi, 5-10 kali lipat jumlah IgG yang dibuat setelah vaccination yang kedua. Oleh karena itu, kalian semua yang sudah di vaccination kedua kali, bisa rasa. Vaccination yang kedua itu kenapa? Aduh, pegel-pegel, segala macam, aduh, pegel, pusing, meriang, dan kenapa? Karena badan kita sedang membuat antibody yang banyak. Dan antibody yang banyak itu waktu dikasih S proteinnya, right? Pembuatan S protein, badan kita bisa tahu. Sekarang sudah bisa. Makanya badan kita bisa reaksi. Oke, jadi kalau orang yang divaksinasi terus dia rasa aduh saya udah meriang dan pusing dan pegel itu, apakah itu sesuatu yang tidak baik? Itu adalah tanda bahwa you punya body sedang membuat antibody yang banyak, right? Ya, jadi itu bukan sesuatu yang kita takuti, right? Jadi kalau kita divaksinasi itu merasa pegel dan pusing dan headache itu sesuatu yang lumrah, dan justru bilang oh itu bagus karena kita sudah bisa sekarang membuat antibody yang banyak. Dan ini adalah prinsip dari booster shot. Oke, bilanglah di sini kira apa yang terjadi nanti setelah vaksinasi yang kedua. Dalam 6 atau 7, 8 bulan kemudian, semuanya turun. Antibodinya kadarnya turun, right? Jadi sewaktu sudah turun, sementara masih ada wabah. Wabah ini masih jalan di mana-mana, masih ada orang yang masih kena. Lain kalau COVID sudah habis. Problemnya, COVID masih ada. Right? Banyak orang yang masih belum divaksinasi, masih bisa kena, masih bisa, dan lain-lainnya, masih belum ada sempat, masih banyak yang orang masih bisa kena. Right? Ada juga orang yang nanti akhirnya bisa kena biarpun sudah pernah divaksinasi. Ya. Kenapa? Ya, ingat ya, Pfizer punya effectiveness-nya, ya, ini Pfizer dan Moderna. Ya, ini yang kita sudah, Pfizer itu berapa? Kira-kira 95% efektifnya. 5% dari orang yang kena Pfizer masih bisa kena penyakit, right? Tetapi setelah lama, akhirnya nanti dia lebih banyak orang yang kena setelah berapa bulan
di depan, right? Tetapi waktu pertamanya Pfizer itu 95% efektif. Ingat, tidak ada vaksinasi yang 100%, right? Orang yang sudah kena Pfizer, sudah dikasih vaksin Pfizer, masih 5%, masih bisa kena, right? Bagaimana yang Moderna? Moderna itu 94%. Ingat ini waktu masih pertama ya, 94%. 94%. Right? Ingat, 6% masih bisa kena. Ini waktu masih alpha variant. Jadi orang tanya, loh bagaimana kan kalau kita sekarang di zamannya Delta? Karena sekarang kita ini di Delta variant, right? Dulu 95% dan 94%, right? Bagaimana sekarang kita waktu di Delta? Kan sudah Delta ini beda. Delta ini lebih ganas, right? Lebih gampang menjalar ke orang. Lebih banyak orang yang benar-benar sakit karena Delta, right? Jadi sekarang di New England Journal ya ini Juli 21 ya, baru beberapa bulan lalu mereka lihat, saya tidak perlu baca ini semua, mereka perbandingkan antara Pfizer dan AstraZeneca, right? Ingat Pfizer tadi berapa? 93. Ya, 95% ya. Di sini mereka lihat tadinya Pfizer, waktu mereka cek, Pfizer itu tadinya 93%. Waktu Alpha, mereka cek ya, dia di mana-mana beda-beda. Tetapi waktu mereka lihat pukul rata, Pfizer tadinya waktu Alpha variant 93-94%. AstraZeneca 74%. Right? Effectiveness. Supaya orang itu tidak benar-benar terpapar di ICU, ini 93% efektif, AstraZeneca 74%. Right? Ini waktu Alpha. Bagaimana waktu Delta? Bagaimana waktu Delta? Sekarang, right? Ini Delta sekarang ya, ini lambang dari Delta. Pfizer sekarang sudah menurun jadi 88%. Right? Yang hebatnya ya, AstraZeneca juga turun 67%. Right? Ya, kita sudah lihat bahwa ini menurun. Tetapi yang hebatnya, orang yang sudah divaksinate dengan Pfizer dan AstraZeneca, kebanyakan tidak sakit masuk di ICU. Kebanyakan tidak sakit masuk ICU. Biarpun dia punya effectiveness-nya sudah turun 88%. Jadi bilang, kenapa ya? Ingat, kita punya imunitas bukan hanya antibody. Right? Effectiveness-nya. Kita punya imunitas itu juga karena kita punya macrophage, neutrophils, B cells, lymphocytes, semua itu bergabung. Jadi bukan hanya, jadi ada macam-macam dari kita punya imunitas. Ya. Jadi biarpun efektifnya sudah berturun, kita bisa lihat masih bisa menanggulangi supaya kita punya chance untuk masuk di ICU atau chance untuk mati masih jauh lebih sedikit, right? Daripada orang-orang yang belum divaksinate. Saya mau kasih tahu ya, ini karena pengalaman. Selama di Lakeland Regional, tempat kerja saya ya sudah puluhan tahun di sana, kerjanya sudah lama. Right? Bulan-bulan September, Agustus September, waktu Delta sedang naik, right? Di sini kita bisa lihat, right? Hebat sekali ini. Saya dan teman-teman saya lihat bahwa di hospital kita, ya, 95% orang yang sakit di ICU, right, tidak divaksinate. 95%. Hanya 5%. Right? Padahal mereka sebenarnya sudah ada kesempatan untuk divaksinate, tapi tidak sempat atau tidak mau. Right? 95% mereka yang di ICU. Dan semua kalau masuk di ICU, dia punya kesempatan untuk selamat sangat sedikit. Sangat sedikit. Kebanyakan yang masuk di ICU itu meninggal. Dan mereka yang kebanyakan meninggal bukan hanya bukan hanya yang mereka yang tidak divaksinate, ada 1 atau 2. Dari pengalaman saya sudah beberapa bulan ini, kita di ICU kita mungkin, saya punya pasien sendiri,
baru 2 yang divaksinate dan akhirnya meninggal di ICU. Yang lain semuanya tidak divaksinate. Ini faktanya, dan kita sudah lihat di seluruh dunia sama, right? Jadi biarpun sudah menurun, tetapi masih bisa menahan untuk supaya jangan pasien itu masuk di ICU dan jangan meninggal, right? Ya, karena mereka yang sudah vaksinasi dia punya imunitas masih cukup, biarpun sudah menurun masih cukup. Tetapi ya kita di zaman sekarang kita lihat, waduh ini memang sudah menurun tapi kita perlu ada booster shot. Right? Jadi kita lihat Pfizer ini akhirnya turun jadi 88%. Oke, alright. Right. Bagaimana caranya kita mendapatkan adaptif? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan antibody? Caranya adalah salah satu kita harus kena penyakitnya, supaya nanti kita bisa membuat antibody. Wah, tapi saya nggak mau kena penyakit. Saya mau bikin antibody tanpa saya kena penyakit. Oke, salah satu caranya adalah kita bisa divaksinate. Right, bilang, aduh, saya nggak mau divaksinate. Ada cara lain bagaimana saya bisa dapat antibody supaya saya tidak divaksinate, tidak sakit. Ada juga gimana? Kita bisa diinfuse, ya. Kita bisa diinjeksi dengan antibody. Bagaimana caranya? Oh, bisa juga. Jadi ini antigennya, S protein dikasih masuk dalam tikus. Right? Diinjeksi tikus. Lalu dia punya sel-sel diambil, ya, digabungkan dengan myeloma cells. Ini myeloma ini membuat antibody secara cancer. Right? Dia membuat, jadi sekarang kita di dalam tabung, ya, kita membuat satu sel namanya hybridoma. Sel ini di dalam tabung membuat antibody melawan S protein. Right? Sekarang kita bisa bikin di dalam tabung antibody. Right? Dan sel di dalam tabung ini yang dibikin antibody kita kasih masuk, dibikin di injection, lalu kita bisa injeksi ke dalam badan kita supaya nanti kalau kita dapat virus, right? Virusnya langsung dilawan oleh antibody ini. Right? Dan ini namanya, ya, ini namanya apa? Ini namanya Donald Trump punya obat. Ya, itu adalah Regeneron. Jadi waktu Donald Trump sakit, dia dikasih Regeneron ini. Right? Dan ini tadinya kita ada juga namanya BAM, kita panggil BAM, tapi sekarang yang kita pakai adalah Regeneron. Ya, Regeneron itu adalah antibody yang dibikin dalam tabung yang bisa diinjeksi supaya kita bisa meninggikan kita punya antibody tanpa dapat vaksin ataupun dapat penyakit. Ya. Oke, right? Jadi banyak sekali di rumah sakit saya di Lakeland Regional, ribuan dosis obatnya Trump ini, Regeneron, ya, dikasih supaya orang-orang yang datang baru pertama sakit kita bisa kasih, right? Dan antibody ini bekerja baik sekali. 70% orang yang dikasih, kalau cepat dikasih dalam 7 hari, kalau pertama kali sakit, kita kasih Regeneron ini, antibody di dalam infus, right? 70% dari mereka tidak perlu masuk rumah sakit. Jadi istilahnya mereka tidak perlu masuk rumah sakit, right? Supaya kita bisa mengurangi orang yang harus masuk rumah sakit, right? Ya, oke. Jadi bagaimana caranya? Right? Bagaimana caranya kita ini mendapat antibody? Salah satu kita sakit, yang salah satunya juga kita dapat vaksinasi atau kita diinfus sama antibody ini. Ingat, kita tidak bisa minum rempah-rempah yang mendinginkan antibody. Right? Antibody hanya bisa dibikin kalau kita sakit, kita dapat vaksinasi, atau kita diinfus, ya, sama Regeneron, ya, obatnya Donald Trump, right? Dan ini antibody ini yang sama istilahnya dengan kita punya adaptive immunitas, right? Antibody ini kita bisa bikin karena ini adalah kita punya adaptive immunitas.
Alright? Jadi untuk meninggikan kita punya adaptive imunitas, kita either sakit lalu sembuh, kita dapat vaksinasi, atau kita diinfus. Right? Ini. Tapi ingat, kita punya imunitas ada dua macam ya. Kita punya imunitas, salah satu adaptif, yang satu apa lagi namanya? What's the other one? Innate. Innate, ya. Innate. Ini yang asli. Kalau kita bilang, oke, ini kita harus diinjeksi, harus atau sakit, harus diinfus, divaksinasi, ya. Ini meninggikan adaptif. Bagaimana? Apakah kita bisa meninggikan kita punya imunitas yang asli, our innate immunity? Ini penting sekali, ya. Karena ini adalah apa? Adalah prevention, right? Ini adalah prevention, right? Bagaimana caranya? Ya, kita harus meninggikan kita punya innate imunitas, right? Nanti kita masuk ke innate imunitas ya. Tapi saat saya mau kasih lihat bagaimana sekarang orang-orang yang sebenarnya sudah vaccinate, tetapi akhirnya masih bisa sakit juga. Ingat ya, tadinya 95%, 94%, 70%, orang-orang yang sudah divaksinate masih bisa dapat apa? Vaccine breakthrough infections. Loh, kenapa sudah divaksin masih tetap sakit? Right? Mereka lihat kebanyakannya 10% itu, kebanyakan dari mereka itu 27% asymptomatic, tidak rasa apa-apa. Right? 10% harus masuk hospital, hanya 2% yang mati. Jadi biarpun sudah divaksinate masih bisa mati. Right? Ya, oleh karena itu bagaimana caranya kita supaya, waduh, biarpun saya sudah divaksinate masih bisa juga saya masuk rumah sakit biarpun rendah, atau juga saya masih bisa mati, tapi biarpun rendah, right? Dan sangat jauh lebih rendah daripada orang yang belum divaksinate. Tapi masih bisa. Dan karena inilah kita membuat booster shot. Karena masih ada bisa orang yang kena vaccine breakthrough infection, right? Masih bisa. Ini dari Bangkok, Juli 13. Ya, menjadi beberapa bulan lalu ya. Kita tahu bahwa imunitas ya, karena bisa dicek antibody levelnya menurun. Kita tahu ya, antibody levelnya menurun. Right? Hebatnya, setiap 40 hari setengah menurunnya jadi setengah. Setiap 40 hari turunnya setengah. Wah, ini bilang, wah ini antibody itu menurun. Ya kita sudah tahu, antibody semua orang itu menurun. Oke? Yang hebatnya mereka lihat, ya, bagi mereka yang tidak divaksinasi, 8 kali lipat, ya, mereka punya death rate. Lebih banyak mati 8 kali lipat orang yang tidak divaksinate. Right? 8 kali lipat. Right? Ini di Bangkok ini. Right? Bagaimana di Israel? Ini dari New England Journal American. Right? Orang-orang dokter-dokter dan nurses-nurses yang sudah divaksinate. Mereka lihat ada 39 dari 11.000 dokter dan nurse yang sudah divaksinate, 39 kena COVID, right? Jadi itu kira-kira 0,4%. Masih ada yang kena. Tetapi mereka lihat apa? Kenapa mereka kena? Karena mereka lihat mereka yang kena vaksin breakthrough, istilahnya biarpun sudah divaksin masih kena penyakit, biarpun tidak parah, mereka cek neutralizing antibody-nya rendah. Jadi rendah, jauh lebih rendah. Jadi kalau saya ya, jadi saya dan semua kita ini kalau divaksinate beda-beda jumlah antibody yang dibikin. Saya kadang-kadang ya kita tidak tahu kenapa. Tapi kita sudah tahu orang yang lebih tua lebih rendah. Mereka punya pembuatan antibody. Orang yang penyakit, orang punya cancer, orang punya sakit ginjal, orang yang sudah pernah kena kemoterapi, mereka membuat antibodinya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, apa yang dibuat?
Mereka bilang, mereka yang sudah lebih tua, mereka yang sudah mempunyai comorbid condition seperti cancer dan penyakit ginjal itu sebaiknya di apa? Dikasih booster, ya, karena mereka punya antibody sudah lebih rendah, right? Sudah lebih menurun. Jadi inilah yang sekarang sudah sedang di approve, ya, untuk Pfizer, right? Untuk Pfizer. Nah, dan di sini kita bisa lihat, ya, Pfizer, right? Diperbandingkan Pfizer, right? Kita lihat Pfizer, right? Mana dia punya ini? Oke. Pfizer, Moderna, dan Johnson Johnson. Alright, ini di Amerika, ya. Di Amerika orang-orang itu di vaccinate, kita di sini tidak di vaccinate sama Sinovac atau Sinovac, ya. Di Amerika ini Pfizer, Moderna, atau Johnson Johnson. Right? Kita lihat, ya. Tadinya effectiveness-nya 95% Pfizer, Moderna 94%, Johnson Johnson kira-kira 72%. Right? Dalam beberapa bulan kemudian dicek lagi. Right? Apa terjadi? Pfizer sudah turun menjadi 88%. Right? Apa terjadi sama Moderna? Dari 94 turun 93. Wow. Alright. Bagaimana dengan Johnson Johnson? Yang tadinya 72 turun jadi 71. It's not that bad. Memang turun, tapi tidak sebanyak Pfizer. Pfizer yang tadinya diinjeksinya masih 95% efektif, jauh lebih banyak turunnya, menjadi 88%. Right? Oke. Oleh karena itu, Pfizer sekarang minta kepada Amerika, kepada negara, dan kepada FDA, supaya bisa bilang, oke, orang-orang yang sudah pernah sudah pernah dapat vaccination dengan Pfizer, sekarang boleh dikasih booster shot. Apalagi mereka yang sakit ginjal, atau ada penyakit jantung, ada pernah kena cancer, dan yang sudah lebih tua dari 65 tahun, mereka itu sebaiknya di vaccinate. Kenapa? Karena Pfizer jauh lebih turun dia punya effectiveness-nya. Sementara Moderna dan Johnson Johnson tidak segitu banyak. Kenapa? Apa bedanya Pfizer dan Moderna? Apa bedanya Pfizer dan Moderna? Oke, saya hanya bilang saja. Pertama, Pfizer, ya, dia punya jumlah RNA-nya yang diinjeksi di dalam setiap vaccination itu sepertiga banyaknya daripada Moderna. Moderna itu jauh lebih banyak RNA-nya, right? Oleh karena itu orang yang diinjeksi sama Moderna lebih rasa, lebih pegel, lebih, ya kita sudah bisa lihat, ya. Tapi memang, ya, mereka itu lebih lama tahannya kalau diinjeksi sama Moderna. Oke, jadi mungkin dalam beberapa minggu lagi FDA di Amerika, itu namanya BPOM, ya, di Indonesia, ya, BPOM-nya Amerika namanya FDA. FDA akan mendengar Moderna sama Johnson Johnson yang sudah mau minta supaya apa bisa dibikin booster shots buat mereka yang diinjeksi Moderna sama Johnson Johnson. Tetapi Pfizer sekarang sudah dikasih, right? Sudah di-approve untuk dapat booster shots, right? Dan salah satu lagi juga mereka bilang, oke, bagi mereka yang di Indonesia, kalau ada kesempatan untuk dapat booster shot yang bagusnya mana? Apakah booster shot yang bagusnya mana? Saya mau tanya kira-kira, kalau Anda di Indonesia sudah pernah dapat Sinovac, terus dikasih kesempatan untuk dapat booster shot, kira-kira Anda pilih yang mana nih? Pilih yang mana berdasarkan nomor? Terus terang saja, kalau saya pilih Moderna. Pfizer lebih cepat menurunnya. Tapi ini belum kita bisa lihat, belum dikasih lihat data-datanya. Jadi mixing and matching, ya. Bagaimana kalau tadinya saya
Pfizer. Apakah saya boleh Moderna? Bagaimana kalau tadinya saya J&J, Johnson Johnson? Apakah saya boleh dapat Pfizer atau dapat Moderna? Yang mana yang bagusnya? Oke, kita ini sebagai dokter, kita tidak bisa pakai perasaan kalau kasih advice, right? Kalau kita mau kasih injection, kita harus melalui fakta. Mana faktanya? Berapa banyak orang yang sudah dikasih begini dan apakah efektif itu, right? Semua harus berdasarkan fakta. Dan fakta-faktanya bahwa bisa di mix and match. Ya. Mix and match. Jadi bagi mereka yang di Indonesia yang sudah kena Sinovac, bagusnya apa? Apakah dikasih Pfizer atau kasih di Moderna atau diulang lagi itu Sinovac? Yang mana bagusnya? Right? Saya hanya ada perasaan, right? Bahwa nanti akan dikasih approval, dikasih ya, boleh, diperbolehkan ya. Ya, dan kemungkinan mereka bilang kalau boleh pilih, kalau terus terang saja saya lebih prefer untuk dapat Moderna karena Moderna ini mungkin jauh lebih lama dia tahan, right? Nah, turunnya di sini. Oke, sedikit lagi saya ada. Oke, booster shot. Ya, memang cocok di sini. Ada break sedikit ya. Right. Booster shot. Jadi CDC udah rekomendasi. Mereka yang sudah 65 tahun ke atas atau mereka yang tinggal di nursing home, right? Atau ya ini rekomendasinya. Yang rekomendasi untuk Pfizer, ingat. Rekomendasi untuk Pfizer. Kenapa? Karena Pfizer punya efektivitasnya lebih turun, jauh lebih turun, lebih banyak daripada Moderna. Ya. Jadi yang mereka yang mendapat Pfizer bukan berarti bahwa Pfizer itu tidak baik, right? Pfizer itu bagus, dia punya vaccination bagus, right? Lalu juga efektif, right? Tetapi kita bisa lihat lebih cepat turunnya. Jadi bagusnya dapat booster shot. Dan untuk sekarang dia punya rekomendasi adalah mendapatkan booster shot dengan Pfizer, right? Nanti dalam beberapa minggu depan ini kita bisa lihat apakah rekomendasinya kita boleh mix and match. Kita belum tahu secara faktanya. Kita harus lihat secara faktanya, right? Ya, tapi untuk sekarang yang sudah diinjeksi sama Pfizer, injeksi vaccination Pfizer, dia punya rekomendasi secara official adalah dapat booster shot dengan Pfizer juga. Alright? Oke. Alright. Oke. Jadi saya punya perasaan sebelum berhenti di sini ya. Sebelum kita take a break. Kenapa kita perlu booster shot? Karena nomor satu ya, kita tahu masih banyak orang di samping-samping kita yang belum divaksinate dan masih bisa terjangkit. Dan orang kebanyakan yang kena vaksin breakthrough, istilahnya kalau saya sudah divaksin, tiba-tiba saya kena COVID. Kebanyakan dari mereka yang kena vaksin breakthrough, dapatnya dari siapa? Dapatnya dari orang yang belum pernah divaksinate. Kenapa? Karena orang yang belum pernah divaksinate jauh lebih parah mereka sakitnya. Lalu jauh lebih banyak virusnya di dalam mereka punya batuk. Right? Orang yang sudah pernah divaksinate, kalau sakit, virus di dalam mereka punya tenggorokan dan batuknya tidak terlalu banyak. Jadi, karena di samping kita, masih banyak orang yang belum divaksinate, ya. Bayangin ya, istilahnya di Afrika, baru 4% orang itu divaksinate. Di Indonesia saya tidak tahu berapa persen. Masih banyak yang belum divaksinate. Dan mereka itu kalau umpamanya sakit, mereka itu bisa menjangkitkan ke orang lain. Jauh lebih tinggi kesempatan untuk orang terjangkit dari orang yang belum divaksinate. Right? Jadi oleh karena itu kita masih perlu booster shots. Right? Nomor 2, di hari depan kita sedang lihat-lihat apakah varian Lambda dan varian Mu akan naik. Sekarang masih banyak Delta, tapi apakah Lambda dan Mu ini nanti akan naik?
problemnya di dunia ini banyak yang belum divaksinate. Dan orang yang belum divaksinate itu mereka lah yang akan nanti kalau mereka tidak jaga-jaga, istilahnya kalau mereka hidup dalam goa terus tidak menjangkitkan ke orang lain ya terserahlah. Tetapi yang jalan-jalan di antara kita, yang kita ketemu di supermarket dan Walmart ini, yang tidak hati-hati, wah bahaya juga, kita masih bisa kena dari mereka, biarpun kita sudah divaksinate, right? Jadi kita ini masih perlu booster. Dan juga karena apa? Karena masih ada in front. Kita bisa lihat, kita harus hati-hati. Kita CDC, WHO sedang lihat apakah Lambda sama Mu akan naik ya, jumlahnya. Apakah masih naik? Ya? Naik. Oke. Jadi inilah ya. Saya rasa bagus kita take a break di sini. Supaya nanti kalian ya bisa pikir-pikir pertanyaan yang boleh ditanya, ya saya akan coba menjawabnya. Alright, oke, saya kembalikan kepada moderator Ricky dan Dr. Nola. Alright, thank you. Oke, thank you, terima kasih Dr. Tauran. Bagaimana Dr. Nola? Waduh, ini memang mantap. Betul. Waduh, saya selalu ikuti akan seminar-seminar dari Dr. Tauran, tapi selalu ada yang baru. Terima kasih dokter. Terima kasih. Saya juga banyak belajar cara menjelaskan dalam bahasa kaum awam ya. Jadi walaupun lama saya baca slides itu, saya langsung mengerti, tapi kadang-kadang kalau orang bertanya, saya bingung mau menjelaskannya bagaimana biar bisa gampang dimengerti. Tapi setelah Dr. Tauran menjelaskannya, oh ya, that makes sense. Simple tapi bisa dimengerti, ya, puji Tuhan. Ya, benar, untuk kita yang bukan levelnya seperti Dr. Nola dan Dr. Tauran. Jangan begitu. Tapi saya yakin di acara kita ini banyak sekali dokter yang ada dari Indonesia mungkin yang hadir pada saat ini. Oke, saya berikan kepada Dr. Nola. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin sebelum kita take break. Mungkin ini adalah salah satu juga pertanyaan yang sudah dimasukkan, tapi ya kebetulan pas lagi di slide terakhir tentang yang eligibility for patients who can get booster. Jadi seperti yang Dr. Tauran sudah jelaskan, di Amerika saat ini baru Pfizer ya yang di approve untuk booster. Nah, ada pertanyaan yang kadang-kadang orang tanya. Karena kan ada kategorinya ya dok, untuk yang 65 tahun ke atas should, jadi diharuskan. Kemudian yang with medical condition juga. Tapi yang kategori yang paling terakhir itu yang age 18 to 64 itu baru direkomendasikan. Jadi may get it. Apalagi orang-orang yang bekerja katanya with increased risk for exposure and transmission. Nah, banyak yang bertanya. Jadi occupational or institutional setting yang mana nih kira-kira kategorinya kan? Karena dulu waktu kita baru mulai, semua yang grocery worker masuk di situ juga, yang factory, worker masuk di situ. Apakah ini grup yang sama juga masuk di kategori itu, dok? Oke, alright. Oh, pertanyaan bagus itu. Jadi nomor satu ini yang nomor satu diprioritaskan adalah mereka yang bekerja in the medical field. Istilahnya Dr. Nola dan saya ini ya kita punya risk ya, kita punya risk untuk dapat COVID, vaksin breakthrough infection sangat tinggi, right? Sebaiknya kita ini yang tetap harus take care orang-orang sakit COVID ini, sebaiknya kita dikasih booster shot. Tetapi juga mereka yang in the medical, in the front line ya, nurses, bukan hanya dokter pasti, nurses, EMT. Mereka yang di medical itu ya, ada respiratory therapist, waduh itu paling banyak mereka itu, paling bahaya. Mereka setiap hari itu, they put their lives, kesehatan mereka on the line. Right, mereka itu. Tetapi juga dibilang ya mereka yang bekerja di front line seperti postal workers, orang-orang yang ketemu dengan banyak
banyak kaum awam gitu. Saya harus lihat lagi ya. Tetapi yang prioritasnya adalah mereka yang kerja in the medical field, right? Itu yang mereka. Dan juga yang akhirnya banyak juga ketemu dengan dengan kaum awam, seperti orang-orang in the medical field ya, orang dentis. Waduh, bayangin harus lihat ke dalam mulut orang yang batuk-batuk ya sebagai dentist atau dental hygienist. Macam-macam ya. Kita bisa lihat ya, ini juga dikasih rekomendasi yang tinggi sebenarnya. It is a good idea, right? Supaya mereka itu bisa di vaccination booster, dapat booster shot. Oke. Mungkin juga Dok, yang saya lihat yang selama ini, karena kebetulan saya juga COVID vaccine provider, kita banyak udah kerjasama dengan school district. Jadi betul. semua education staff, bukan hanya teachers, tapi support staff, including dia punya bus driver. Betul. And all the staff at school, karena mereka kan menghadapi kebanyakan anak-anak, apalagi yang belum eligible to get the Pfizer or Moderna, meaning those are 16 years and younger. Jadi yang selama 1 bulan terakhir ini, itulah yang kami sediakan booster. Wah, that's a very good point. Kasian ya, itu bus drivers. Bus drivers itu harus drive. Ratusan bus driver sudah mati COVID. Biarpun mereka sudah divaksinate. Karena mereka itu kebanyakan orang yang sudah tua. Right? Mereka juga punya comorbid condition. Lalu anak-anak, satu bus itu semua nggak bisa diatur, batuk-batuk kiri kanan. Itu bus itu penuh dengan virus itu. Hundreds of bus drivers have died. Sampai akhirnya banyak distrik-distrik yang tidak bisa kasih there's no buses. Jadi orang tua harus drive mereka punya anak-anak ke sekolah karena tidak ada bus. Karena bus driversnya meninggal. Ini kasihan sekali, betul. It's terrible. Wow, mengerikan juga ya. Iya. Nah, mungkin saya ada pertanyaan. Saya tahu saya punya level bukan seperti Dr. Nola, tapi mungkin di bawah. Saya ingin tanya, mungkin ini ya, dari mungkin ada pertanyaan juga audiens yang di sini. Apakah booster itu semacam vaksin sama kategorinya sama yang dikasih itu? Jadi ada juga yang nggak tahu ini booster ini apa ini? Apa vaksin sama dengan vaksin atau different? Apa mungkin dokter boleh jelaskan sedikit? Thank you. Betul. Pertanyaan bagus sekali ya. Memang itu adalah is the exact same vaccination. Tapi yang saya dengar bahwa dia punya jumlahnya lebih sedikit. Karena tidak perlu, kan kita ini yang sudah pernah divaksinate, untuk boost kita punya imunitas, kita tidak perlu banyak-banyak vaksin. Kita tidak perlu banyak RNA. Jadi dia punya jumlahnya lebih sedikit. Tetapi exact same vaccine. Jadi Pfizer itu exact same vaccine. Jumlahnya mungkin lebih sedikit, tetapi exact same vaccine. That's a very good question. Thank you, Ricky. Oke, thank you. Oke, sekarang kita akan kembali take a break untuk Dr. Tauran sendiri. Oke, saya serahkan sekarang kepada produksi manajer kita dari Pure Heart. Apa siap kembali lagi, Dr. Tauran? Oke. Oke. Tapi untuk semua peserta yang mengikuti akan seminar ini, saya ingin minta kalau bisa tolong berikan pertanyaan di chat supaya nanti akan dikumpulkan semua pertanyaan dan kami akan usahakan untuk berikan pertanyaan ini kepada Dr. Tauran. Terima kasih banyak. Silakan Dr. Tauran. Oke. Alright. Oke, bisa lihat. Alright. Ya. Inilah pengalaman kita yang bekerja di menangani COVID, right? Permulaan Agustus. Waktu bulan Agustus datang, right? Terus terang, saya
belum pernah lihat segitu banyaknya orang terpapar di rumah sakit kena COVID. Rumah sakit saya itu kapasitasnya 850 pasien, 850, right? Terpaksa harus buka banyak bangsal-bangsal dan tempat tidur untuk akomodasi lebih banyak pasien, right? Pernah satu kali sampai hampir 1.100 pasien di dalam rumah sakit itu. Bayangin ya. Lalu yang paling tinggi saya ingat 487 pasien, setengah dari hospital COVID semuanya. Aduh, hebatnya bukan main. Itu bulan-bulan Agustus sampai September di sini nih, ya, September di sini. Setengah dari hospital COVID semuanya. Dan saya mau bilang lagi ya, ini adalah fakta. 90% dari mereka tidak divaksinate. Ini adalah faktanya. Ini semua terjadi di mana-mana, di Colorado, di California, di Las Vegas, di New York, semuanya begini. Bukan hanya di Florida. Ya. Hebatnya, waktu kita tanya, banyak sekali satu keluarga terpapar. Ini waktu bulan-bulan ini, waduh, saya belum pernah lihat segini banyak orang sakit karena COVID. Dan mereka kalau masuk di ICU, ya, kita sudah kasih segala macam obat yang kita bisa kasih, kita sudah tolong, kita sudah bikin sebanyaknya oksigen kita bisa pakai supaya mereka jangan masuk di ICU. Kita sudah bersusah payah kerja supaya mereka tidak masuk rumah ICU. Soalnya kalau masuk di ICU lalu masuk ventilator, itu berarti kita sudah bikin segala macam yang kita bisa bikin supaya mereka selamat. Tetapi kalau masuk di ICU, chances are they will die. Apalagi kalau ginjalnya berhenti bekerja. If they get renal failure and have to go dialysis, mortality is essentially 100%. Ini pengalaman kita, right? Setiap hari code 99 orang yang sudah code, yang harus jantungnya berhenti. Lalu aduh, mati. Kiri kanan banyaknya, hebat sekali ya. Sampai akhirnya yang paling tinggi itu kira-kira bulan lalu ini, ya, September. Dan sekarang sudah mulai menurun, right? Sekarang mulai menurun. Right? Jadi ini kenapa sudah mulai menurun? Nah, kenapa sudah mulai menurun? Kan kita lihat ya, sudah lebih, dan faktanya sudah lebih banyak yang divaksinasi. Mereka yang tidak divaksinasi sudah kena lalu sembuh. Jadi dia punya kesempatan untuk, jadi jumlah dari orang yang sudah mempunyai antibody jauh lebih tinggi sekarang. Jadi sekarang sudah mulai menurun. Dan ini forecast-nya akan menurun terus, ya? Akan menurun terus. Tetapi apakah masih bisa naik lagi? Right? Nanti itu kita bisa jawab ya. Kita bisa jawab apakah nanti akan naik lagi. Alright. Ya, saya sudah bilang ya bahwa kita ini mau meninggikan kita punya imunitas. Ingat, kita punya imunitas, kita bisa meninggikan karena kita sudah sembuh dari penyakit, atau kita divaksinasi, atau kita dapat infus obatnya Donald Trump, right? Itu meninggikan adaptif imunitas. Tetapi kita ini, Tuhan sudah ciptakan kita dengan ajaib. Kita sudah diberikan innate immunity, right? Yang kita tahu ya, innate immunity itu termasuk macrophages, right? Termasuk natural killer cells. Ini natural, makanya namanya natural. Sudah ada, dari sononya istilahnya sudah ada.
Ya, it's in you. God created you with this, right? Hebat ya. Kita sudah ada all these cells ya, banyak sebenarnya lebih banyak ya. Ini sudah ada. Tetapi apa juga yang sudah ada di dalam kita? Antioksidan, right? Antioksidan itu sudah ada di dalam kita, right? Dan bagusnya dari antioksidan apa? Kita bisa minum antioksidan. Kita bisa meninggikan. Kita tidak perlu diinjeksi atau diinfus. Antioksidan ini kita bisa minum. Kita bisa meninggikan. Kita bisa makan dan minum antioksidan ini. Kita bisa meninggikan kita punya innate immunity yang sudah ada, yang asli dalam diri kita. Ini ingat, bukan antibody. Ini adalah innate immunity. Jadi kita kalau makan makanan, ada makanan-makanan dan minuman yang bisa meninggikan antioksidan, itu kita perlu tahu. Kita harus belajar. Bagaimana caranya kita meninggikan antioksidan kita. Dan ini saya sudah pernah bikin dulu, harus diulang. Right? Kita harus ulang ini ya. Antioksidan, right? Dia punya zat-zat kimianya, istilahnya kita sudah lihat ya. Wah, carotenoids, proanthocyanidin, oligonucleotide. Wah, ini semua ya, nama-nama yang panjang-panjang ini, semua ini bagus. Kalau kita lihat ini antioksidan, ini semua kita bisa makan, right? Jadi kalau kita ada orang bilang, oh ini makanan ini bagus, supaya bisa meningkatkan you punya imunitas. Ya. Sekarang jangan hanya terima begitu saja. Tanya, zat kimianya apa? Apa zat kimia dalam makanan itu sampai akhirnya bagus ya, kita harus tahu ini antioksidannya, right? Kalau antioksidan bagus, apa yang tidak bagus? Apa yang kita harus tolak supaya jangan kita lebih sakit, lebih menurun kita punya imunitas? Kalau antioksidan bagus, yang tidak bagus apa? Prooksidan. It's so simple. Ya. Antioksidan bagus, prooksidan itu jelek, right? Tidak bagus. Kita harus tolak. Jangan kita masuk dalam badan kita ini prooksidan. Oke, kira-kira apa prooksidan? Right, zat-zat kimianya apa ya? Oke, saya lihat. Free radicals, heterocyclic amine, acetaldehyde, carbon monoxide, polycyclic aromatic hydrocarbon, UV radiation, nikotin. Ini semua prooksidan. Ini membuat kita punya innate immunity turun. Right? Membuat kita punya inflamasi naik. Inflammation, radang di dalam badan kita naik. Karena ini, free radicals itu dari mana? Oke, kalau kita punya sel sudah tua, apa terjadi dengan sel yang tua? Sel tua mati. Harus diganti dengan sel baru. Right? Sel tua, sel yang sudah mau mati, right? Banyak memproduksikan free radicals. Free radicals dibuat di dalam tubuh kita karena sel-sel yang mati, right? Nah, ini penting sekali. Sel yang mati membuat apa? Free radicals. Oke. Bagaimana dengan heterocyclic amine? Heterocyclic amine ini terkenal sekali karena heterocyclic amine ini adalah dapatnya dari mana? Dari daging yang dibakar atau dimasak. Daging yang dibakar dari masak itu membuat heterocyclic amine. Right? It's a prooxidant. Acetaldehyde ini mana? Acetaldehyde adalah satu unsur di dalam minuman alcoholic drinks. Semua minum alcoholic drink juga minum acetaldehyde. Right? Jadi kalau kita harus tolak, memangnya ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka menolak. Ya. Karena Tuhan sudah tahu di situ ada acetaldehyde. Carbon monoxide, polycyclic aromatic hydrocarbon, itu apa? Itu asap dari yang keluar dari pipa dari mobil. Asap diesel. Right? Asap mobil. Ya, kalau kita tinggalnya di kota besar, ya kita setiap hari hirup ini. UV radiation, right? Ultraviolet radiation, nikotin. Prooksidan ini kita harus
kita harus tolak, ya. Kita harus jauhkan. Kita harus bagaimana supaya kita protect ourselves from pro-oksidan. Dan antioksidan ini harus kita tinggikan. Salah satu ya, hebatnya ya. Di sini, di Journal of Nutrition ini ya, sudah di list semua. Makanan-makanan, minuman, herbs, spices, supplements yang disusun 3.100. Makanan-makanan sudah ditulis di sini. Dan yang paling tinggi apa? Right? Oh, hebat sekali ini ya. Yang paling tinggi adalah namanya dragon's blood. Wah, bagaimana ya kita bisa dapat dragon's blood ini? Problemnya ini dragon's blood ini dapatnya di Amerika Selatan, right? Dragon's blood, dia punya getah dari dragon's blood itu sangat tinggi dengan antioksidan. Lalu astaxanthin supplement, microalgae, right? Microalgae ini dari laut, ya, warnanya merah. Triphala powder, wah ini orang India suka bikin triphala powder, powder dari rempah-rempah ini, right? Yang hebatnya warna-warni mereka, merah, coklat, hijau, ya, warna-warni. Ini penting sekali. Kalau kita bisa dapat ini, meninggikan kita punya antioksidan. Lalu saya mau cari-cari ya, yang paling tinggi adalah apa juga? Mundur. Rempah-rempah. Clove itu apa? Cengkeh, Indian gooseberry, oregano, rosemary, peppermint. Kalau ini banyak ini, di mana-mana kita bisa dapat ini ya. Ini rempah-rempah ini banyak, bagus. Rempah-rempahnya ini tinggi dalam antioksidan, right? Antioksidan ini bagus ya, right? Sekarang kita mau perbandingkan makanan-makanan yang tinggi dalam oksidan apa semua dapatnya dari mana ini? Dari tumbuh-tumbuhan, right? Tumbuh-tumbuhan, ya, ini semua dari tumbuh-tumbuhan, oke? Right? Makanan yang penuh antioksidan dari tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita bisa lihat ya, makanan-makanan apa, right? Ini agak sedikit susah dibaca, tapi saya mau kasih dia punya konklusi saja. Makanan dari tumbuh-tumbuhan yang tinggi dalam antioksidan, bagaimana dengan makanan-makanan daging? Makanan daging itu rendah atau nol antioksidannya, atau sangat rendah. Makanan di dalam daging itu tidak ada antioksidan, atau kalaupun ada sangat rendah. Right? Yang paling tinggi adalah plant-based foods. Right? Ini semua bisa dilihat ya. Yang paling tinggi adalah makanan dari plant-based food. Kalau kita mau antioksidan, dapatnya dari makanan tumbuh-tumbuhan, dari berries, dari apa? Dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari kacang-kacangan, right? Dari rempah-rempah. Ini yang paling tinggi dan dalam oksidan. Bagaimana makanan yang di sebelah sini ini? Tidak ada antioksidan, right? Kita harus meninggikan makanan-makanan yang di sini, yang sebelah kiri. Makanan-makanan apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacang ya, lalu rempah-rempah ini. Ini penting sekali, right? Kita harus meninggikan antioksidan, right? Ini kita meninggikan. Jadi bagaimana caranya kita prevent? Kita harus makan sehat, right? Makan sehat. Sekarang kita mau lihat ya, ini fakta. Ditulis sudah dipublish tahun 2015, right? Dari 22 expert dari 10 negara di dunia yang mereka bergabung di WHO, lalu mereka ambil fakta dari ratusan tes-tes yang sudah jalan, yang sudah dibikin di seluruh dunia. Mereka sudah menjalankan tes ini, ratusan mereka kumpulkan, terus mereka lihat, right? Lalu mengambil konklusi, right? Bahwa proses meat, daging yang diproses, diklasify sebagai carcinogenic group 1 kepada manusia. Carcinogenic kepada manusia. Kelas 1. Proses meat. Bayangin ini 2015. 2015 berapa tahun lalu itu? 6 tahun lalu. Itu lama, udah sejak lama. Bahwa proses meat ini akan membuat cancer dalam taraf kelas 1. Right? Hebat sekali.
Apa juga yang kelas 1, alright? Apa juga kelas 1 yang membuat cancer? Tobacco smoking itu kelas 1. Ya. Apa juga kelas 1? Plutonium. Plutonium. Wah, plutonium itu apa? Ultraviolet radiation itu kelas 1. Plutonium itu radiasi dari nuclear plant. Itu kelas 1. Daging yang diproses kelas 1. Tapi bukan berarti akan kadarnya tidak setinggi ya. Ya, ini bukan tarafnya kadarnya sama. Tetapi kelas 1 sudah dibuktikan dengan pasti membuat cancer. Kelas 1, right? Proses meat. Kalau gitu proses meat apa ya kira-kira? Right? Ini proses meat. Kalau kita di Amerika apa itu? Apa? Hot dog, proses meat. Apa? Sausages, corned beef, beef jerky. Lalu apa? Cut meats, cold cuts. Yang selalu ditaruh di mana? Di sandwiches ini. Ini semua adalah proses meat. Kelas 1 sudah dibuktikan ratusan di seluruh dunia. Sudah dibuktikan bahwa this is cancer producing. Hebat sekali. Kenapa masih kita kasih makan anak-anak kita makanan ini? Ini kelas 1 hebatnya. Bagaimana? Right? Hebatnya. Bagaimana kelas 2A? Right? Kelas 2 itu tidak setinggi dia punya faktanya, tetapi dibilang bahwa red meat, daging merah, right? Daging merah itu kelas 2A. It's probable carcinogenic. Probable. Right? Processed meat itu kelas 1. Right? Red meat, probable. Right? Ini faktanya. This is the fact. Right? Jadi bukan hanya daging itu tidak ada antioksidan, tetapi daging itu membuat cancer. Alright. Ini keluar di British Medical Journal Nutrition beberapa minggu lalu ya. Saya lupa berapa minggu lalu. Dan di sini saya mau kasih lihat saja ya, bahwa mereka memperbandingkan orang-orang yang sakit COVID itu kebanyakan mereka yang sakit jantung, darah tinggi, diabetes, sakit ginjal. Ini penyakit apa ini? Ini adalah penyakit lifestyle. Ya, karena makanannya tidak sehat. Oleh karena itu, darah tinggi, sakit ginjal, obesitas, sakit jantung. Jadi mereka bilang mereka ini, orang-orang yang sakit ini, kebanyakan mereka punya makanan tidak sehat. Kalau gitu kita mau perbandingkan. Mereka yang makan plant-based diet, mereka yang pescatarian. Pescatarian ini apa itu? Pescatarian. Makan ikan. Mereka makan makanan sayur-sayuran tetapi dicampur dengan ikan. Right? Lalu dibandingkan dengan orang yang keto diet. Keto diet itu apa? Keto diet. Keto diet itu orang yang hanya makan daging tanpa carbohydrates. Kenapa? Mereka makan keto diet supaya turun badan. Mereka hanya makan daging tok istilahnya. Right? Mereka mau perbandingkan orang yang di sini ya. Ini you bisa lihat di sini, tapi saya kasih grafiknya lebih gampang. Mereka yang makan cuman makanan plant-based diet, plant-based, right? Sayur-sayuran dan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, right? Dibandingkan dengan mereka yang pescatarian. Right. Pescatarian makan sayur-sayuran, biji-bijian ditambah dengan ikan. Right? Itu pescatarian. Dibandingkan dengan mereka yang hanya makan daging tok. Right? Sekarang dilihat. Chances untuk dapat COVID yang bahaya, moderate to severe chance apa? Untuk mereka yang pemakan plant-based diet, yang pemakan sayur-sayuran, 0,27.
73% menurun chances untuk kena COVID yang bahaya kalau makanannya, dietnya adalah plant-based. Mereka yang pescatarian 0,41. 59% menurun chance-nya kalau makanan yang tercampur, right? Yang paling, ini bayangin, 73% menurun chance untuk dapat moderate to severe COVID kalau mereka yang makannya makanan plant-based, right? Lebih baik, right? Kalau makan ikan juga, tapi it's okay, tetapi lebih baik daripada makan American diet, right? 0,41. Bagaimana mereka yang suka makan daging tok, yang keto diet? Bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ini hebat sekali ya. Mereka punya chance 3,8% lebih tinggi daripada orang biasa yang makan makanan American diet. Pemakan daging 3,8% lebih tinggi resiko untuk kena COVID yang bahaya. Pemakan ini British Medical Journal, ini bukan jurnal biasa-biasa ya. Ini jurnal yang peer-based. Ini jurnal yang terkenal. Kalau mereka bikin mereka punya data-datanya, ini mereka pakai banyak sekali, ribuan orang yang dipakai untuk dimasukkan ke dalam studi ini. Right? Ini studi baru keluar bulan lalu. Right? Hebat sekali. Ini baru keluar beberapa minggu lalu, September 30 di British Medical Journal in Gut. Right? Di sini mereka sudah bilang ya, diet that is health plant-based food associated with lower risk and severity of COVID. Sudah dibilang, makanan yang penuh dengan sayur-sayuran plant-based ya, menurunkan risiko untuk kena COVID yang bahaya, severity of COVID. Dan juga ini mereka bisa lihat di negara-negara yang kekurangan. Sangat jauh lebih jelas mereka bisa lihat ya. Jadi di negara-negara third world countries jauh lebih orang-orang yang makan plant-based diet jauh lebih tahan melawan COVID. Alright? Ini gambar yang saya sudah bikin dulu. Right? Kita ini di dalam badan kita setiap hari ada sel yang mati. Jadi kita bikin free radicals ya. Kita di dalam badan kita itu ada prooksidan selalu, right? Ada free radicals. Lalu kalau kita punya high blood pressure, ya, lalu kita punya obesitas atau kita punya penyakit jantung, kita ini sudah dekat jurang nih, right? Sedikit lagi udah dekat jurang kita ya. Kita sekarang udah dekat jurang. Kalau kena COVID datang itu seperti angin, meniup, tiba-tiba sudah jatuh ke dalam jurang, right? Tetapi kita ini perlu meninggikan kita punya innate immunity, right? Supaya kita punya antioksidan lebih tinggi, right? Kita kalau istilahnya ya, kita ini sekarang di dalam balance, ya. Balance antara antioksidan sama prooksidan. Nah, kita harus balance. Bagaimana kita bisa booster? Nah, ini boosternya. This is why I'm calling this the booster. Bagaimana kita bisa boost supaya kita punya antioksidan lebih tinggi, right? Ya, supaya kita kalau mendayung-dayung pakai perahu, kita mau mendayungnya di daerah sini. Supaya umpamanya COVID datang, kita tidak langsung masuk jurang, right? Tapi kalau kita punya diet di sebelah sini, begitu COVID kena, cuman COVID yang ringan-ringan, waduh, kita sudah jatuh masuk di jurang istilahnya. Harus masuk rumah sakit. Right? Nah, bagaimana caranya kita boost? Kita punya innate immunity, right? Adalah dengan makanan-makanan yang sehat, right? Makanan-makanan sehat ini adalah booster untuk kita punya innate immunity.